Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja pada PPG dalam jabatan dengan materi pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten pada kelas 8 di SMP Negeri 1 Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Ririn dipimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qaribna wa anisari barinna rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kemana Nabila? Sakit. Terus siapa lagi? Oh, yang sakit 2. Ya, kita doakan ya teman kalian yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Nah, coba Ibu mau cek kebersihan kelasnya dulu. Coba kalian cek di meja kalian, di kolong mejanya masih ada sampah atau tidak. Dicek kebersihannya. Coba kerapihannya dicek juga. Sudah rapi belum bajunya? Dimasukkan tidak? Sudah rapi? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, yaitu Garuda Pancasila. Biar lebih semangat ya. Coba silakan berdiri. Da Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, coba di antara kalian, apakah kalian ada yang ingin menjadi kepala daerah?
Contohnya seperti mau menjadi wali kota, mau menjadi bupati, atau mau menjadi gubernur. Atau ada yang ingin menjadi anggota MPR, DPR, atau DPD. Ada tidak coba? Saya, Bu. Oh iya, Luna mau jadi apa, Nak? Saya ingin menjadi wali kota. Ingin menjadi wali kota. Kenapa Luna mau jadi wali kota? Agar bisa memajukan kota yang saya pimpin, Bu. Agar bisa memajukan kota yang kamu pimpin. Ada lagi yang lain? Oh iya, silakan. Coba. Oh, ingin menjadi anggota DPR. Kenapa mau jadi anggota DPR? Karena ingin membuat program-program untuk mensejahterakan rakyat. Oh, ingin bertujuannya ingin mensejahterakan rakyat, ya. Nah, semoga di antara kalian ada yang menjadi kepala daerah beneran ya, Nak ya. Ya, agar bisa memimpin daerahnya untuk lebih maju dan menjadi pemimpin yang adil ya. Nah, baik. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan soal pretest. Ya, soal pretest ini untuk mengukur sejauh mana kalian memahami atau mengetahui materi yang akan hari ini kita bahas. Coba silakan handphonenya dikeluarkan. Ibu akan kirim linknya lewat grup WA kelas ya, Nak ya. Bentar ya, Ibu kirim linknya. Sudah Ibu kirim ya. Silakan dikerjakan soal pretestnya ya. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai silakan disimpan lagi handphonenya ya. Tidak boleh dimainkan selama proses pembelajaran. Baik, materi kita pada pertemuan hari ini yaitu kita akan membahas pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Ya, ini materinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, peserta didik dapat menganalisis pemerintah daerah, provinsi, kota, dan kabupaten dengan benar. Ini tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten dengan baik. Nah, untuk penilaian, di sini ada 3 penilaiannya ya, Nak ya. Nah, baik, Ibu akan menampilkan PowerPoint materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi tentang pemerintah daerah, provinsi, kota, dan kabupaten. Nah, ini pembahasan kita ini di bab 3 ya. Bab 3, Tata Negara dan Pemerintahan Indonesia. Nah, materi yang kita bahas yaitu pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota. Nah, kalau kita ini tinggalnya di mana? Di kabupaten, kota, atau di mana wilayahnya? Kabupaten, tepatnya di Kabupaten Bekasi ya. Nah, tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang ya. Nah, lalu pasal 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018. Nah, ini menyatakan bahwa urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum ya. Jadi ada 3, apa aja, Nak? Urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Nah, yang pertama, urusan pemerintah absolut. Siapa yang mau membacakan?
Silakan berdiri, suaranya yang keras ya. Nah, yang kedua, lanjut. Nah, itu untuk urusan pemerintah absolut dan konkuren. Nah, jadi itulah pembahasan materi kita pada pertemuan hari ini ya, yaitu tentang pemerintah daerah, provinsi, kota, dan kabupaten. Di mana di sini ada urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan ada urusan pemerintah umum ya. Nah, baik, Ibu akan menampilkan video terkait pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan kalian simak dan kalian amati video ini ya. Pemerintah Kota Depok menggelar sholat istisqa di halaman Balai Kota Depok untuk meminta turun hujan Rabu 4 Oktober 2023. Dalam pelaksanaan sholat istisqa di lapangan Balai Kota Depok, Wali Kota Depok Muhammad bertugas sebagai imam sekaligus komisi pengacara. Silakan diamati, diperhatikan dari video ini apa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Depok ya. Sholat istisqa bersama berdasarkan surat edaran nomor 451/2024 Kesra tentang bahwa pelaksanaan sholat istisqa yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia terbitkan dengan yang berada di budaya Indonesia khususnya di Kota Depok. Dalam SN tersebut, pemerintah mengimbau para camat, lurah, hingga ketua DPRD Kota Depok agar melaksanakan sholat istisqa dalam waktu dekat dengan melakukan partisipasi. Nah, coba dari video ini melakukan kegiatan apa sih pemerintah daerah Kota Depok ini? Melakukan sholat. Nah, untuk apa? Ya. Coba bagaimana pendapat kalian tentang video yang tadi Ibu tampilkan? Ya, silakan. Apa coba? Pendapat saya tentang video ini bagus. Ya. Bisa menjadi contoh kepala daerah lain. Ya, memang di daerah kita sekarang ini sedang musim kemarau ya. Ya, mungkin bisa pemerintah daerah-daerah lainnya juga melaksanakan sholat istisqa untuk memohon turunnya hujan ya nak ya. Nah, baik, sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Seperti pertemuan sebelumnya yang sudah Ibu tentukan untuk kelompoknya. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Coba silakan sesuai dengan kelompoknya. Apa sudah sesuai dengan kelompok? Oh, sudah. Nah, kalau sudah silakan. Silakan kalian buat pertanyaan mendasar mengenai materi yang hari ini kita pelajari ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin sudah dibentukkan kelompoknya ya. Nah, silakan juga kalian diskusikan tentang proyek apa yang akan kalian buat ya. Nah, minggu lalu Ibu sudah membentuk kelompok kalian ya, menjadi 5 kelompok dan sekarang menjadi 6 kelompok ya. Nah, dan sekarang sudah sesuai kelompoknya ya, duduknya ya. Nah, dari 6 kelompok ini, coba kelompok 1 berapa orang jumlah anggotanya? Dari 5 orang anggota kelompok, silakan 1 orang itu berperan sebagai kepala daerah ya, dan anggota kelompok lainnya berperan sebagai tim ahli untuk mendesain proyek. Proyeknya tentang apa? Nah, Ibu akan kirimkan LKPD-nya di WhatsApp grup. Nanti silakan kalian download ya. Coba laptopnya dinyalakan ya. Coba dibuka laptopnya ya sambil Ibu kirim LKPD-nya.
Coba silakan kalian buka LKPD yang sudah Ibu kirim ke grup kelas ya. Silakan di-download dari laptop kalian masing-masing. Sudah dibuka? Nah, lihat di sini petunjuknya. Identitas kelompok, tulis kelompok 1, nama anggota kelompoknya siapa aja ya. Contoh nomor 1 ketua kelompok. Nah, itu yang berperan sebagai kepala daerah. Yang lainnya, anggota kelompok lainnya itu menjadi tim ahli ya. Nah, tugas proyeknya yaitu sebuah kabupaten memiliki masalah rendahnya mutu pendidikan, banyak lulusan SMA di kabupaten tersebut yang kalah bersaing untuk masuk perguruan tinggi negeri di kota. Nah, sementara pada sisi lain, kabupaten tersebut juga memiliki masalah rendahnya layanan kesehatan ibu dan anak. Hanya sedikit desa dan kelurahan yang memiliki layanan posyandu. Nah, ini tugasnya jika kalian seorang kepala daerah kabupaten tersebut, program apa yang akan kalian prioritaskan? Mengapa memilih program tersebut? Nah, buatlah jawabanmu dalam bentuk rekaman video, atau bila tidak memungkinkan, buatlah dalam bentuk tulisan opini, poster, dan lain sebagainya. Kemudian tempelkan pada mading sekolah. Nah, langkah-langkahnya bacalah secara cermat tugas yang diberikan ya. Baca, dipahami. Kalian berarti tugasnya disuruh apa? Membuat program-program kepala. Nah, tentang apa programnya? Tentang apa? Tentang rendahnya dan kesehatan ibu dan anak. Jadi silakan kalian buat programnya nih untuk mengatasi masalah ini, apa aja programnya. Ya, yang kedua, bacalah literatur lain agar lebih memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, kerjakan tugas dengan benar. Yang keempat, kerjakan tugas sesuai langkah-langkah yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir, kumpulkan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi untuk menyusun program-program tersebut ya. Silakan kalian buat tulisan opini atau poster atau video yang menurut kalian bisa kalian kerjakan dengan baik ya. Silakan kelompoknya berdiskusi dan mengerjakan. Kalau untuk tulisan opini, buatlah tulisan opini yang bagus ya, bisa didesain ya dengan desain yang menarik. Silakan dikerjakan ya. Ayo dikerjakan dengan baik ya nak ya, didesain, didiskusikan apa saja program-program yang akan kalian buat untuk mengatasi masalah tersebut ya. Nah, dibuat desainnya yang menarik ya, programnya yang bagus. Ada kesulitan? Ya, ayo dikerjakan dengan baik ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, baik, kalau sudah selesai berarti tinggal mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya.
Nah, silakan untuk yang presentasi dimulai dari kelompok 1. Nah, silakan hasil kerja kelompok kalian dikirim ke WA Ibu ya. Jadi nanti presentasinya langsung dari laptop Ibu. Silakan dikirim dulu. Baik, sudah semuanya ya ini ya. Nah, silakan untuk kelompok 1 presentasi ya, presentasi hasil proyek di depan kelas. Nah, sambil kelompok 1 presentasi, Ibu akan memberikan LKPD ya. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya kelompok 6. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD ini. Nah, di sini kalian rangkumlah hal-hal penting yang dipresentasikan oleh setiap kelompok. Jadi, kalian mencatat hal-hal penting apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi di depan kelas ya. Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, dan seterusnya. Paham? Ya, baik, kita mulai ya presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja proyek kelompok kami, yaitu penyusunan program-program kepala daerah tentang masalah sebuah kabupaten memiliki masalah mutu pendidikan. Masalah, sebuah kabupaten memiliki masalah rendahnya mutu pendidikan. Banyak lulusan SMA di kabupaten tersebut yang kalah bersaing untuk perguruan tinggi negeri di kota. Sementara pada sisi lain, kabupaten tersebut juga memiliki masalah rendahnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Hanya sedikit desa dan kelurahan yang memiliki layanan posyandu. Jika kalian seorang kepala daerah kabupaten tersebut, program apa yang akan kalian prioritaskan? Mengapa memilih program tersebut? Buatlah jawabanmu dalam bentuk rekaman video, atau bila tidak kemungkinan buatlah dalam bentuk tulisan opini dan lain sebagainya. Kemudian tempelkan pada mading sekolah. Penyelesaian, jika saya jadi kepala daerah kabupaten tersebut, saya akan mengupayakan meningkatkan mutu pendidikan dan mutu pelayanan kesehatan dan ibu dan anak, yaitu upaya meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Upaya peningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak. 1. Pemberian layanan cepat tanggap. Pelayanan kesehatan yang cepat tanggap bisa memberikan kepuasan pada pelanggan dan membentuk sistem administrasi yang lebih rapi. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh 2. Punya layanan pelanggan. Layanan pelanggan atau customer service juga harus dipunyai oleh layanan kesehatan, sehingga bisa meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Segala informasi juga dapat disampaikan lebih cepat melalui layanan pelanggan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Mendengar keluhan pelanggan. Mendengar keluhan pelanggan perlu penting karena dapat memberikan masukan pada mutu pelayanan kesehatan sehingga layanan kesehatan dapat berkembang menjadi lebih baik karena bisa menghadapi keluhan pelanggan dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mencari solusi yang tepat. Ketika ada masalah yang dihadapi oleh pasien, memberi layanan kesehatan harus mencari solusi yang tepat. Demi keselamatan kesehatan pasien yang membutuhkan, jadi keluhan pasien harus didengar, mencari solusinya bersama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, ingin memberi tanggapan untuk kelompok 2. Sudah bagus penyampaian materi presentasinya, suaranya juga jelas. Hanya saja masukannya untuk desainnya bisa dibuat lebih menarik lagi. Dan pertanyaannya, bagaimana agar kedua program tersebut dapat berjalan dengan baik? Terima kasih atas banyak kelompok kami bisa lebih baik lagi. Agar kedua program tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama antar pihak terkait
agar program-program yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan sebaik mungkin, sehingga masalah di kabupaten tersebut dapat diatasi. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya kelompok lain? Ya. Nah, kalau tidak, silakan kelompok 2 ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3 untuk mempresentasikan di depan kelas. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kerja kami yang tentang sebuah kabupaten memiliki masalah rendahnya mutu pendidikan. Banyak lulusan SMA di kabupaten tersebut yang kalah bersaing untuk masuk perguruan tinggi negeri di kota. Sementara pada sisi lain kabupaten tersebut juga memiliki masalah rendahnya layanan kesehatan ibu dan anak. Hanya sedikit desa dan kelurahan yang memiliki layanan posyandu. Jika kalian seorang kepala daerah kabupaten tersebut, program apa yang akan kalian prioritaskan? Oke, baik. Maka materi selanjutnya akan diteruskan oleh Zaskia. Terima kasih. Materi selanjutnya akan saya bacakan. Jika saya menjadi kepala daerah kabupaten tersebut, program yang saya akan prioritaskan adalah peningkatan mutu pendidikan. Alasan utama saya memilih program ini adalah karena mutu pendidikan yang rendah dapat berdampak negatif pada masa depan generasi muda dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan meningkatkan mutu pendidikan, lulusan SMA di kabupaten tersebut akan lebih siap dan kompetitif untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri di kota. Baik, materi selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Baik, saya akan meneruskan materi selanjutnya. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa masalah pelayanan kesehatan ibu dan anak diabaikan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tetap harus dilakukan dengan langkah-langkah seperti memperluas akses terhadap posyandu, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak. Dalam penyelesaian masalah tersebut, kerjasama dengan pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan akan sangat penting. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang tanyakan? Saya. Bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten tersebut? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Monik. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional, peningkatan fasilitas dan infrastruktur sekolah, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dan pemberian dukungan dan motivasi kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga masalah di kabupaten tersebut dapat diatasi. Sekian dari saya. Udah? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, silakan ditutup untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju ya. Kita kasih aplaus dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya, proyek kalian. Nah, jangan lupa nanti hasil proyek kerja kelompok kalian print out dan kalian tempel di mading
sekolah ya. Nah, tadi untuk kelompok 1 itu untuk mengatasi masalah rendahnya mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan. Untuk kelompok 1 tadi itu meningkatkan mutu pendidikan ya untuk penanganannya. Nah, untuk kelompok 2 tadi itu menerapkan kedua-duanya ya, kelompok 2 ya, yaitu mutu pendidikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Jadi sekaligus 2 program. Kalau kelompok 1 hanya tadi mengutamakan 1 program, yaitu pendidikan. Dan untuk kelompok 3 sama ya, mengupayakan 1 program, yaitu mutu pendidikan ya. Karena jika pendidikannya berkualitas akan memberikan dampak yang baik untuk segala aspek yang ada ya. Nah, baik, untuk selanjutnya coba siapa yang mau mengevaluasi hasil presentasi dari kelompok yang sudah maju hari ini? Silakan. Ya, silakan. Aisyah ya. Silakan Aisyah berdiri. Untuk evaluasi proyek yang sudah ditampilkan yaitu untuk pembuatan proyek yang akan datang harus lebih bagus lagi. Desain dan tulisan harus dibuat lebih menarik lagi. Bila perlu disisipkan gambar agar lebih bagus dan menarik tampilannya. Ya, itu evaluasi dari Aisyah, ditingkatkan lagi ya hasil kerjanya. Siapa lagi yang mau memberikan evaluasi? Ya, jadi untuk kedepannya ketika ada tugas harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, agar hasilnya maksimal. Diupayakan dikerjakan dengan sebaik mungkin ya nak ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan ice breaking ya, biar kita tetap semangat ya. Silakan berdiri semuanya. Ayo berdiri. Ayo semuanya melakukan ice breaking biar semangat. Nah, silakan duduk kembali. Silakan nah, duduk kembali di tempatnya masing-masing. Nah, Ibu mau merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, menyenangkan ya, seru ya? Ya. Apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Ayo silakan Rin. Oh, materi yang di PowerPoint ditampilkannya. Lalu siapa lagi? Nah, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Berdiskusi bersama menyusun proyek. Berdiskusi bersama dengan teman-teman ya. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo angkat tangan. Oh iya, silakan. Mana tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang seperti pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas ketentuan. Sudah? Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Di mana negara kesatuan Republik Indonesia ini dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi tersebut dibagi atas daerah, kabupaten, dan kota ya. Nah, yang diatur berdasarkan undang-undang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham?
Nah, baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan post-test ya. Kalau tadi di akhir sudah ada pretest, nah sekarang di akhir ada post-testnya. Linknya Ibu kirim ya di WA grup kalian. Silakan kalian buka WA grup kalian, sudah ada linknya. Silakan dikerjakan. Ada kendala tidak? Ya, silakan dikerjakan, dibaca soalnya dengan teliti ya, dipahami maksud pertanyaannya apa, agar nilainya mendapat nilai yang bagus ya. Ayo dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar mendapat nilai yang bagus ya. Dicermati soalnya, jangan terburu-buru dalam mengerjakan soal. Sudah selesai? Ya, kalau sudah silakan handphonenya disimpan lagi di laci meja kalian ya. Ayo, disimpan lagi handphonenya. Jangan dimainkan ya. Nah, baik, untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang daerah istimewa ya. Jadi dipelajari di rumah tentang materi daerah istimewa. Baik, kita akhiri ya pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Silakan Rin dipimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.